Halo Ormaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Kali ini saya akan merangkum sebuah film aksi thriller tentang seorang agen intelijen wanita yang dipaksa menjalankan misi pembunuhan beruntun demi menyelamatkan suaminya yang diculik tanpa menyadari ada sebuah kebenaran besar yang tersembunyi di balik semuanya. Seseru apa kisahnya? Yuk langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Lily Chen terlihat sedang menunggu di luar ruangan, memperlihatkan raut wajah tegang penuh tanda tanya dari dirinya. Sedangkan di dalam terlihat seorang direktur agen intelijen bernama Cindy diketahui sedang berbincang dengan tangan kanannya bernama Tuan White yang bekerja sebagai pengurus unit bayangan. You think she has what it takes? Sempat terjadi perdebatan antara Cindy dan Tuan White mengenai keputusan penting terkait karirnya Lily yang sebelumnya sempat vakum dari tugas. Namun setelah mendapat penjelasan dari Cindy, Tuan White akhirnya menyetujui keputusan tersebut. Tak lama Cindy keluar menemui Lily dan mengajaknya masuk ke dalam sebuah ruangan. Di sana telah diamankan seorang tahanan bernama Nikolai, orang kepercayaan si pimpinan organisasi kriminal yang berhasil ditangkap berkat informasi yang diberikan. Marcel is to take place tomorrow at sunrise. Atas dasar kepercayaannya, Cindy menunjuk Lily untuk memimpin operasi penyergapan terhadap Marcel yang tak lain merupakan seorang pimpinan organisasi kriminal La Fleur yang dikenal sangat kejam, berbahaya, dan selama ini sulit untuk ditangkap. You say yes. This is your chance. Setibanya di rumah, Lily yang masih bimbang dengan tugas dari Cindy melihat barang-barang yang telah dirapikan oleh suami yang bernama John untuk persiapan kepindahan mereka. Usai makan, Lily menceritakan tentang rencana operasi penyergapannya. Namun John menolak keras misi tersebut karena khawatir atas keselamatan istrinya. We've been down this road before. Meski mendapat penolakan dari sang suami, Lily tetap bersikeras melanjutkan operasi tersebut sehingga perbedaan pendapat itu memicu pertengkaran di antara mereka yang membuat John memutuskan pergi meninggalkan rumah. John. Larut malam, Lily merasa gelisah karena memikirkan kepergian suaminya sehingga ia memilih keluar dari kamar untuk sekedar menenangkan diri. Namun baru saja akan keluar kamar, tiba-tiba saja ponselnya berdering dan mendapatkan telepon dari orang misterius. Hello? Dari balik telepon, si pria misterius mengaku telah menculik John dan mengancam akan menghabisinya jika saja Lily tidak segera datang ke lokasi yang ditentukan dalam waktu 10 menit. Tanpa membuang waktu, Lily langsung memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi menuju ke lokasi yang dimaksud agar ia bisa menyelamatkan sang suami tepat waktu. Setibanya di lokasi, Lily diminta untuk membuka sebuah tas di bagian belakang mobilnya berisi beberapa senjata beserta perlengkapan untuk menjalankan sebuah misi, yaitu membunuh seorang pria bernama Guy yang entah apa maksud dan tujuannya. Your task is to gain his trust. Awalnya Lily sempat menolak keras atas misi gila ini, namun tepat ketika mendapat ancaman bahwa suaminya akan dihabisi, Lily pun tak punya pilihan lain dengan terpaksa harus menuruti semua perintah dari si sosok misterius tersebut. Misi pun dimulai. Lily menemui seorang bandar narkoboy sekaligus tangan kanan ketua organisasi La Fleur bernama Guy. Ini bebenguknya Guy yang tertarik akan kecantikan Lily pun tanpa berpikir panjang langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengambilkan barang haram yang dipesan. Namun tepat ketika transaksi akan berlangsung, Guy menyadari jika tujuan Lily bukan hanya barang tersebut sehingga Deberas.
Dan ya, Lily berhasil menghajar seluruh anak buah Guy hanya seorang diri. Guy yang melihat hal itu pun dibuat panik dan berusaha menghubungi Marcel untuk meminta bantuan, tetapi sementara Lily berhasil menghabisi Guy, kita akan diperkenalkan dengan target utama Lily yang bernama Marcel. Ini cucungiknya bertemu dengan seorang pria berkacamata dan membawanya ke sebuah ruangan melukis. Tepat ketika Marcel memperlihatkan karya lukisannya yang abstrak dan menyeramkan, tiba-tiba rupanya pewarna yang digunakan Marcel merupakan darah dari para musuhnya, seperti sekarang yang menjadikan pria berkacamata itu menjadi korban selanjutnya. Kembali pada Lily yang sedang mengingat kehidupan kelamnya di masa lalu, karena memang Lily pernah menjadi korban penculikan kelompok kriminal yang selama ini tidak pernah diceritakan kepada siapapun kecuali sang suami. Tak lama Lily kembali mendapatkan misi yang harus segera dikerjakan, meski hatinya terus berkecambuk antara trauma masa lalu dan ancaman nyata terhadap nyawa sang suami. Ia pun seolah tidak punya pilihan lain selain terus melanjutkan misinya. Di sisi lain, Cindy mendapat kabar terkait Guy yang tewas dihabisi oleh seseorang usai melakukan transaksi narkoboy, sehingga dengan cepat ia memerintahkan salah satu anggotanya untuk menghubungi Lily dan memintanya agar segera datang ke kantor. Saat panggilan sudah terhubung, Cindy memberitahukan kabar mengenai kematian Guy. Cindy yang awalnya sempat minta Lily ke kantor, malah mendengar penolakan dari Lily yang mengaku memiliki urusan pribadi yang sangat penting. Tepat di lokasi berikutnya, si pria misterius kembali menghubungi Lily seolah tahu bahwa ia baru saja menerima telepon dari Cindy dengan nada mengancam. Si pria misterius itu memperingatkan Lily agar tidak lagi berkomunikasi dengan atasannya jika tak ingin melihat John suaminya tewas. And I'll guide you through. Lily pun bersiap menjalankan misi keduanya, dipandu langsung oleh si pria misterius lewat sambungan telepon. Layaknya sebuah permainan mematikan yang tidak bisa dihentikan, Lily mulai memasuki sebuah klub malam sambil memesan minum dan diam-diam berkeliling mencari keberadaan targetnya. That's more like it. Dengan menyamar sebagai pelayan klub, Lily berhasil mendekati Jimmy, yaitu kepala operasi pencucian uang milik Marcel. Ia kemudian menyajikan sebotol minuman sambil diam-diam mencampurkan obat ke dalamnya hingga muncullah Marcel yang langsung bergabung dengan Jimmy tanpa sedikit pun menyadari kehadiran Lily. Dari kejauhan, Lily terus memperhatikan gerak-gerik Jimmy dan Marcel sambil terus mendengarkan arahan dari si pria misterius. Tepat ketika Lily akan menghabisi Jimmy, tiba-tiba saja ada seseorang yang berusaha menghentikan aksinya itu sehingga gagal menghabisi Jimmy. Lily pun terus mengejar orang tersebut sampai ke rooftop hingga ia berhasil melumpuhkannya. Saat pikirannya dihantui oleh kilasan kenangan saat diculik, Lily kembali dihubungi oleh si pria misterius yang memerintahkan untuk segera melanjutkan misinya, yaitu menghabisi Nikolai, seorang tahanan, sekaligus salah satu orang kepercayaan Marcel yang tak lain adalah target utamanya. Di sisi lain, Marcel yang menyadari bahwa organisasi sedang diincar pun mulai bergerak mencari siapa orang tersebut. Hingga tak lama, dua anak buahnya masuk yang bernama Romeo dan Juliet sambil membawa satu orang dari kelompok Jimmy. Karena tak kunjung menjawab pertanyaan, Marcel akhirnya menusuk mata si pria menggunakan sebuah garpu sambil berkata jujur tentang misi yang sedang dijalani oleh Lily, hingga Marcel memerintahkan Romeo dan Juliet untuk mencari keberadaan Lily dan Nikolai. Entah apa yang sebenarnya Lily pikirkan, ia memberanikan diri datang ke kantor menemui Cindy dan memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai agen intelijen tanpa sedikit pun memberitahukan alasan sebenarnya. Where's this coming from?
Dan lagi, Lily dihubungi oleh si pria misterius untuk memberitahukan tentang lokasi Nikolai berada, sehingga tanpa membuang waktu, Lily langsung pergi meninggalkan Cindy yang dipenuhi kebingungan atas keputusannya. Dengan kecepatan tinggi, Lily segera menuju ke lokasi misi selanjutnya, kemudian menghabisi penjaga tempat itu. Melihat para anak buah Marcel yang mulai berdatangan, maka Lily pun mulai mencari-cari keberadaan Nikolai. Who are you? Akhirnya Lily pun berhasil membawa Nikolai keluar dari ruangan tahanan setelah mengelabui para anak buah Marcel. Ia kemudian menyembunyikan Nikolai di sebuah ruangan yang aman agar tidak ditemukan oleh anak buah Marcel. Untuk memancing Lily keluar, Romeo dan Juliet sengaja menyimpan senjata agar mereka bisa memukuli Lily secara membabi buta sehingga saat Lily hampir saja tewas dicekik oleh Romeo, ia bisa memanfaatkan kesempatan untuk merebut pistolnya dan setelah berhasil menghabisi Romeo dan Juliet, Lily kembali menemui Nikolai untuk menanyakan informasi tentang Marcel. Namun karena Nikolai tidak mau menjawab pertanyaannya, Lily pun lantas menembak kakinya sehingga Nikolai mau tidak mau memberikan informasi keterkaitan antara Marcel dan agensinya. I already know that. Why are you hiding? What do you have on him? Hiding, you idiot. Di bawah tekanan, Nikolai akhirnya tidak mampu lagi mempertahankan rahasianya. Ia pun mengungkapkan lokasi persembunyian Marcel yang sedang berada di suatu tempat, sehingga Lily kini memiliki petunjuk untuk mengejar target utamanya. His private compound, just north of the city, Crater Road. That's all I know. Tepat saat Lily akan menembak Nikolai, kembali terlintas bayangan trauma masa lalunya. Hingga tak lama, si pria misterius kembali menelpon memberikan ancaman yang membuat Lily terpaksa harus menghabisi Nikolai dan mengambil sebuah USB miliknya. He's calling for you. Di sisa tenaga yang dimiliki, Lily kembali diperintahkan untuk menjalankan misi terakhirnya. Namun kali ini, Lily justru menyimpang dari misi yang diberikan hingga keputusan itu merenggut nyawa suaminya. I love you, John. Tak lupa Lily pun memperingatkan si pria misterius sebab ia mulai menyadari bahwa mereka adalah bagian dari sebuah nama yang ada dalam file USB. Di waktu yang sama, Marcia terlihat sedang menghubungi seseorang. Pourquoi poser la question si tu connais déjà la réponse? So you better find a good hiding spot, motherfucker. Khawatir dengan kondisi Lily, Cindy pun memutuskan untuk menemuinya. Namun dia malah dikejutkan dengan penampakan Lily yang sudah menodongkan pistol ke arahnya untuk kemudian menceritakan kisah masa lalu menjadi korban penculikan yang meninggalkan trauma mendalam di kehidupannya. Tak hanya itu, Lily juga menceritakan bahwa dirinya adalah orang yang telah menghabisi Guy karena telah dimanipulasi oleh petinggi di agensi berdasarkan bukti yang dimilikinya hingga melibatkan sang suami yang menjadi tawanan sampai meninggal dunia. When I got out, I was lost. Saat sedang bersama Lily itulah, Cindy mendapat informasi terkait operasi penyerangan terhadap Marcel yang akan segera dimulai. Mendengar hal itu, Lily pun memohon untuk dimasukkan ke dalam misi, meski Cindy menolak permintaan tersebut karena merasa khawatir dengan keselamatannya. Dengan tenaga yang tersisa, Lily tetap bersikeras untuk mendatangi Marcel seorang diri hanya berbekal senjata seadanya dan sadar dari pingsan, Lily mendapati dirinya sudah berada di atas sebuah kanvas besar dengan lumuran darah di tangannya. Hingga tak lama muncul Marcel yang langsung menyiksanya dengan cara membabi buta dan mengoleskan darah Lily ke atas kanvas sebagai bahan lukisannya.
Meski disiksa habis-habisan tanpa ampun, Lily tetap teguh dan tidak mau memberitahukan siapa yang telah mengirimnya karena memang ia sendiri tidak mengetahui siapa sebenarnya dalang di balik semua ini sampai Marcel menariknya mengelilingi kampas besar dalam keadaan yang sangat mengenaskan. On la voit si loin, ce couloir-là. On attend la policier. Karena Lily masih saja bungkam, Marcel akhirnya mengambil alat lain untuk menghabisi Lily tetapi pertarungan sengit antara Lily dan Marcel pun kembali pecah. Kilasan masa lalunya justru berhasil membuat Lily sepenuhnya sadar dan melawan dengan sekuat tenaga. Setelah pertarungan yang begitu brutal, Lily pada akhirnya berhasil menghabisi Marcel meski dirinya sendiri sudah dalam keadaan nyaris tak berdaya. Beberapa hari kemudian, Lily yang sudah pulih mendatangi kantornya untuk bertemu dengan Cindy. Namun betapa terkejutnya Lily ketika melihat John sang suami, faktanya ternyata masih hidup. Cindy kemudian menjelaskan bahwa si pria misterius yang selama ini menghantui Lily hanyalah sebuah tes yang diberikan dengan memanfaatkan AI atau kecerdasan buatan. You mean a test? Exactly. And not only did you pass, Dengan metode seleksi yang sangat tidak biasa dan penuh manipulasi, bahkan yang paling mengejutkan lagi adalah Cindy merupakan dalang di balik semua misi kemarin, di mana semua target tak lain adalah para penjahat yang sengaja ingin Pak Direktur singkirkan. But I killed people. I broke the law. Kini Billy diberikan dua pilihan antara bergabung dengan tim yang sebenarnya, namun dengan konsekuensi harus mengorbankan pernikahannya karena John tak boleh tahu kebenarannya, atau Lily bisa kembali menjalani hidupnya seperti biasa, namun akan berada di bawah pengawasan seumur hidup dan tak lagi bisa menjadi bagian dari agensi. Di luar dugaan, Lily akhirnya lebih memilih untuk kembali bekerja menjadi seorang agen meski harus mengorbankan kelangsungan pernikahannya. Tamat ending yang sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kepercayaan itu harus dibangun secara perlahan melalui pembuktian, bukan sekedar diberikan begitu saja kepada siapapun. Sebab di dunia yang penuh tipu daya, tidak semua orang yang tampak menolong sejatinya benar-benar berada di pihak kita. Ingat, sepintar apapun manusia menyusun rencana dan tipu daya, di atas segala rencana masih ada rencana Tuhan yang jauh lebih besar. Maka jangan pernah menggadaikan hati nurani hanya demi sebuah ambisi atau pembuktian diri. Sebab ketenangan yang sejati hanya lahir dari kejujuran, bukan dari kepura-puraan. Saya John mewakili jajaran direksi IQ7 yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, Mangkok Legend Seblak Firaun.